Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita patut bersyukur atas karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada hari ini kita kembali di materi. Tadi pagi kita sudah belajar materi tentang narkoba. Jadi sekarang kita belajar tentang bagaimana strategi belajar di masa pandemi COVID-19. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, yang saya hormati Bapak pemateri kita pada hari ini sudah hadir bersama kita. Bapak pemateri nanti akan saya perkenalkan, saya akan bacakan CV dari beliau. Dan sebelum itu juga saya menyapa anak-anakku semua, semoga masih tetap semangat. Tadi kita sudah belajar tentang narkoba, dan saat ini kita akan belajar tentang strategi untuk belajar di era pandemi. Oke, semangat semua ya. Oke, baiklah anak-anakku semua, saya akan bacakan CV dari Bapak pemateri kita, yang alhamdulillah sudah hadir bersama kita di sini, di room meeting ini. Oke, nama beliau Santosa Budi Sulistyo, SPD, MPD. Beliau lahir di Solo 27 Maret 1967. Alamat beliau di BTN Carawali, Blok B75, Kabupaten Pindrang. Jabatan beliau atau pendidikan terakhir beliau itu jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia S1 di IKIP Ujung Pandang. Kemudian beliau melanjutkan pendidikan magister di Universitas Muhammadiyah Makassar di jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Pada SMK 8 Pindrang ini, beliau diamanahkan untuk di jabatan sebagai guru bahasa Indonesia sekaligus menjadi wakil kepala sekolah bidang kurikulum. Jadi materi yang akan dibawa pada pagi hari ini, pada kesempatan ini tentang pembelajaran nanti cocok sekali dengan background beliau sebagai wakasek kurikulum. Oke, itulah tadi CV dari beliau. Insya Allah kita akan belajar bersama-sama. Jadi silakan nanti Anda semua untuk menyimak materi dari Bapak. Nanti kita akan belajar sama-sama tentang strategi pembelajaran apa yang cocok nanti di kita, karena kita menggunakan sistem pembelajaran secara daring. Baiklah, untuk mengefisienkan waktu, silakan disimak materinya Bapak. Nanti jika ada pertanyaan, Anda semua silakan tuliskan pertanyaannya di kolom chat pada sudut kanan bawah. Nanti silakan dituliskan di situ. Pada akhir materi kami akan bacakan pertanyaan yang terpilih nanti. Oke? Tidak lama lagi, langsung saja saya persilakan kepada Bapak pemateri kita, Bapak Santosa Budi Sulistyo, SPD MPD, untuk menyampaikan materi. Kepada Bapak dengan hormat dipersilahkan. Oke, terima kasih Pak Ardi sebagai moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat kesempatan sehingga kita masih sempat untuk bersama-sama mengikuti kegiatan MPLS yang bersistem daring dalam rangka untuk memperkenalkan sekolah kita. Salam dan taslim kita kirimkan kepada Nabi kita Muhammad SAW sebagai rahmatul lil alamin untuk kita semua. Alhamdulillah anakku sekalian, pada hari ini Senin 20 Juli 2020, yang mana materi kita pada hari ini adalah tentang belajar di masa pandemi. Yang mana belajar masa pandemi ini tentu dikaitkan dengan masalah pengenalan lingkungan sekolah. Peserta didik tahun 2020-2021. Baiklah sekalian, jadi tadi Pak Ardi sebagai moderator sudah memperkenalkan biodata saya. Mungkin bisa lihat sendiri dari atas bagaimana fotonya di atas, alamat dan jabatan saya. Anakku sekalian, kalau kita lihat situasi sekarang ini, yang mana situasi negara kita masih dilanda pandemi atau COVID-19 yang kita kenal selama ini, atau virus corona, saya lansir dari tanggal 15 Juli 2020 bahwa
Indonesia sekarang ini sudah terjangkit 30.000 yang positif corona. Kalau kita lihat dari banyaknya yang sudah terjangkit ini, boleh dikata kita ini hampir artinya nomor 1 di Asia Tenggara masalah COVID corona. Dan ini sangat membahayakan bagi kita semua. Nah, kalau kita lihat di Sulawesi Selatan, khususnya yang sudah kena positif itu sudah 4.207, PDP 292 dan ODP 327. Ini berdasarkan hasil rilis 14 Juli 2020. Nah, sekarang kita lihat di daerah kita khususnya Pindrang. Alhamdulillah untuk Pindrang ini yang kemarin kena positif itu ada 35 dan alhamdulillah sudah 31 yang sembuh, tinggal 4 orang sementara dalam penyembuhan. Tapi ini kita masih dalam zona kuning karena masih ada 4 yang belum sembuh. Tapi masih ada ODP dan OTG yang mana suatu waktu bisa menjadi positif juga. Oleh karena itu, pada masa-masa ini kita harus selalu menjaga, mengikuti protokol kesehatan yang telah dicanangkan oleh pemerintah kita. Anakku sekalian, kalau kita lihat dari slide di atas, ada edaran dari Bapak Gubernur kita, dan ini edaran yang sudah berkali-kali. Tak henti-hentinya Bapak Gubernur kita memberikan edaran. Di situ dikatakan bahwa mulai tanggal 13 Juli sampai tanggal 20 Juli 2020, siswa tetap belajar di rumah. Oleh karena itu, kita tetap menggunakan bagaimana untuk kita mengajarkan dan saling belajar sesama guru dan siswa. Selanjutnya dalam slide di atas, tentu anak-anakku sangat merindukan bagaimana situasi belajar di kelas, di mana situ ada siswa, ada guru, sehingga inilah yang kita rindukan selama ini. Yang hampir 3 bulan, 4 bulan kita tidak pernah belajar di kelas secara tatap muka dengan Bapak Ibu guru. Tetapi kerinduan itu kita hanya tampung dulu, karena corona itu masih menggejala, masih merajalela di sekitar kita. Sehingga dengan adanya pandemi tadi, maka pemerintah mengajarkan kepada siswa untuk belajar dari rumah. Semuanya dimulai dari rumah. Apakah mengerjakan tugas, mengerjakan, dan sebagainya. Di dalam belajar di rumah itu, anak-anakku bisa menggunakan buku-buku. Insya Allah nanti pada saat kapan kami akan panggil anak-anakku untuk ke sekolah mengambil buku-buku paket dari perpustakaan, silakan dibawa ke rumahnya untuk dipelajari di rumahnya. Di samping buku-buku paket, kita juga bisa belajar lewat laptop, handphone, atau gadget, dan sebagainya. Nah, sekarang di dalam metode pelaksanaan belajar dari rumah, itu ada 2. Yaitu yang pertama adalah bernama pembelajaran jarak jauh dalam jaringan atau daring. Yang kedua, pembelajaran jarak jauh luar jaringan atau disingkat luring. Kalau kita lihat slide di atas, bahwa pembelajaran jarak jauh menggunakan daring itu kita harus mempersiapkan berbagai macam teknologi seperti gadget, laptop, melalui beberapa portal aplikasi. Sedangkan pembelajaran dari jarak luar atau luar jaringan, kita cukup menggunakan televisi, radio, modul belajar, buku, dan bahkan anak-anakku pernah lihat televisi pernah ditayangkan bagaimana model pembelajaran, dan itulah namanya pembelajaran offline atau luring. Selanjutnya, kami sebagai kurikulum sekolah tentu akan merancang bagaimana pembelajaran jauh itu bisa terlaksana dengan baik. Tentu harus ada strategi. Strategi itu adalah bagaimana caranya kita bisa mencapai apa yang kita harapkan. Di sini kita tampilkan strategi kita yang menggunakan teknologi, yang mana saat ini sudah sangat banyak siswa yang mengetahuinya. Yang pertama WhatsApp, yang kedua dengan Zoom, dan ketiga Google Classroom. Dengan teknologi ini, alhamdulillah, inilah artinya hikmah daripada corona, sehingga kita ini siswa, guru bisa lebih kenal dekat dengan istilah teknologi di atas, WhatsApp, Zoom, dan Google Classroom. Setelah itu, kita baru sosialisasi. Siapa yang akan kita sosialisasikan? Tentunya kepada siswa. Bagaimana caranya menggunakan teknologi di atas. Yang kedua, selain siswa, kita juga sosialisasikan kepada orang tua kalian. Supaya orang tua kalian tahu bahwa sekarang ini siswa hanya belajar dari rumah saja.
Karena dengan berada di rumah saja berarti untuk mencegah penularan atau memutus rantai virus corona. Setelah ada sosialisasi, kita di sekolah, Bapak Ibu guru juga menggunakan monitoring untuk menilai siapa-siapa kira-kira siswa atau Bapak Ibu guru yang tidak aktif di dalam proses pembelajaran itu, sehingga kita tahu. Makanya nanti akan ditahu siapa siswa yang dalam 1 minggu tidak pernah aktif di dalam pembelajaran, atau bahkan ada juga Bapak Ibu guru yang tidak pernah ikut di dalam pembelajaran daring. Selanjutnya kita merefleksi diri. Refleksi ini adalah untuk mengetahui sampai di mana siswa di dalam mengikuti proses pembelajaran. Misalnya dalam 1 minggu siswa tidak aktif dalam pembelajaran PDR, tentu kita akan memberikan peringatan atau melalui guru BK untuk mengetahui apa alasannya sehingga siswa tersebut tidak mengikuti pembelajaran daring. Setelah refleksi kita kembali ke strategi lagi. Nah itulah, jadi dalam rancangan pembelajaran ini ada semacam lingkaran saling kait-mengkait. Karena kita harus merefleksi, memonitoring, sosialisasi, penggunaan teknologi, dan strategi pembelajaran. Anak-anakku sekalian, dalam pelaksanaan pembelajaran jarak jauh, kurikulum menyederhanakan bagaimana caranya belajar kita di sekolah lewat daring. Karena kalau dalam situasi biasa, kita belajar mulai jam 7.30 pagi sampai jam 4 sore. Makanya kita sederhanakan. Nah, dalam penyederhanaan ini kita harus ada kolaborasi antara guru dengan siswa, guru dengan guru, guru dengan orang tua. Kalau guru dengan guru berarti sesama guru di sekolah saling berkolaborasi untuk membuat suatu langkah-langkah pembelajaran sehingga siswa itu tidak merasa terbebani dengan pekerjaan rumahnya. Nah, sekarang kalau guru dengan orang tua, nah di sini perlu ada keterlibatan orang tua di dalam proses pembelajaran jarak jauh ini. Misalnya siswa mau belajar, tiba-tiba orang tuanya menyuruh bekerja, atau kebetulan siswanya ada jadwalnya, tiba-tiba siswanya tertidur, makanya disinilah peran orang tua untuk mengingatkan siswanya atau anaknya. Yang ketiga, kolaborasi guru dengan siswa. Nah, disinilah adanya kolaborasi. Kalau kita sebagai guru mengajar tidak ada siswa, tentu tidak jadi proses pembelajaran. Kalau siswa belajar sendiri juga tidak ada proses pembelajaran, makanya harus ada kolaborasi sehingga siswa bisa mengetahuinya. Dan sinilah setelah ada kolaborasi itu sehingga pembelajaran berbasis proyek ini akan diterapkan di dalam penyederhanaan kurikulum. Dalam proyek ini artinya bahwa siswa diberikan tugas itu tidak bisa diselesaikan dalam waktu 1 minggu, 1 bulan dan lain sebagainya. Itulah namanya proyek. Selanjutnya, dalam media pembelajaran daring, siswa bisa menggunakan berbagai macam teknologi, misalnya Vicon atau video conference, yang dilaksanakan sekali seminggu. Insya Allah kita ini di sekolah akan mengadakan istilahnya Vicon juga sekali seminggu untuk mengobati kerinduan kita bagaimana siswa dengan guru bisa bertatap muka walaupun hanya lewat pembelajaran Zoom. Tetapi untuk setiap harinya kita menggunakan pembelajaran WhatsApp. Ya, ini WhatsApp ini insya Allah kita akan gunakan di dalam proses pembelajaran setiap harinya. Jadi dalam WhatsApp ini ada 3 guru setiap hari. Olehnya itu nanti akan kita regulasikan bagaimana jam pertama siapa guru mengajar, jam kedua siapa, dan ketiga siapa. Dan tugasnya pun tidak berat karena kita akan sederhanakan. Yang ketiga adalah tentang model media pembelajaran daring bersifat Google Classroom. Ini penggunaannya pembelajaran daring temporer. Siswa memiliki akun Gmail dan ini adalah sebagai media untuk tugas siswa. Apalagi kalau jurusan teknologi komputer dan jaringan. Selanjutnya, dalam media pembelajaran luring itu kita bisa menggunakan salah satunya radio, televisi, atau buku. Bahkan yang keempat adalah lingkungan sekitar rumah kita. Ini cocok sekali di dalam jurusan kita di sekolah SMK 8 ini. Misalnya jurusan TKR. Jurusan TKR itu nanti di rumahnya bisa, artinya kita bisa lihat-lihat sekitar kita apakah ada kendaraan otomotif, kita bisa jadikan sebagai media pembelajaran. Untuk jurusan TKJ di rumah tentu ada gadget, ada laptop dan sebagainya, itu juga sebagai pembelajaran untuk
yang jurusan TKJ. Sedangkan untuk jurusan APHP, saya kira lebih tepat lagi, karena ini adalah jurusan yang ada semua di sekitar kita, bisa dijadikan sebagai proyek tugas siswanya. Jadi itulah sebagai media pembelajaran yang bersifat luring. Selanjutnya, setelah anak-anakku sekalian memahami semua bagaimana model-model pembelajaran yang insya Allah akan diterapkan di sekolah kita ini, maka mudah-mudahan ke depannya siswa semua bisa mengikuti pembelajaran dengan pembelajaran jarak jauh. Jadi sebelum saya akhiri, tolong kita tetap ikuti protokol kesehatan. Kita lihat di atas bagaimana superhero kita saja, dia sudah termasuk hebat, dia masih pakai masker. Jadi itulah yang bisa kami berikan di dalam materi tentang bagaimana kita belajar di masa pandemi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, marilah kita berikan aplaus untuk pemateri kita. Sungguh luar biasa materinya. Jadi anak-anakku semua, mungkin Pak, pada saat ini mungkin anak-anak kita sudah melalui salah satu tahap proses pembelajaran menggunakan media Zoom, Pak. Karena kan kita juga saat ini menggunakan Zoom. Untuk Pikon ini kita gunakan Zoom, anak-anak kita sudah gunakan Zoom, walaupun ada beberapa yang meminta izin kepada kami untuk tidak bisa ikut langsung di Zoom ini, makanya kami rekam ini dan kami akan upload nanti di YouTube bagi mereka yang tidak bisa bergabung, nanti bisa menyaksikan rekaman dari materi kita ini, Pak. Oke, terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Santosa Budi Sulistyo SPD MPD selaku pemateri, dan materi yang disampaikan tadi singkat, jelas, dan itu memang yang strategi yang harus kita lakukan dan diterapkan di SMK 8 Pindrang ini untuk guru, anak-anakku, dan orang tua, dan harus diketahui oleh orang tua. Jadi di sini kolaborasi itu yang sudah dikatakan tadi oleh Bapak pemateri, kolaborasi itu yang harus kita utamakan. Karena tanpa adanya guru, siswa tidak bisa belajar. Tanpa adanya siswa, guru tidak bisa mengajar. Tanpa adanya orang tua, tidak ada yang mengawasi siswa di rumah. Jadi memang itu kolaborasi itu harus kita memang saling harus kita pegang erat itu. Oke, sungguh materi yang menarik Bapak. Saya mohon izin, kebetulan saya lihat di kolom chat ada beberapa anak kita yang bertanya dan ada pula yang menyampaikan keluh kesahnya. Jadi kebetulan saya catat satu ini Pak, yang dari jurusan APHP yang bertanya atas nama Mirna. Dia ingin tanyakan Pak seperti ini. Bagaimana Pak apabila kami tidak punya kuota? Kami susah untuk ikut BDR. Jadi ini kegelisahannya siswa ini, bukan sebenarnya pertanyaannya mewakili mungkin beberapa temannya yang saat ini tidak ikut di room meeting ini Pak. Mungkin karena kendalanya tidak punya kuota, mereka mau ikut bergabung ingin belajar BDR, tetapi tidak ada fasilitas yang bisa mereka manfaatkan di rumahnya, karena kondisi sekarang memang Pak, keuangan apa semua ekonomi agak terganggu semua Pak. Jadi mohon dijawab kegelisahannya Ananda kita dari jurusan APHP ini. Silakan Pak. Ya, terima kasih kepada Nanda Mirna dari APHP yang mewakili teman-temannya semua. Saya kira kegelisahan Nanda Mirna ini juga dialami oleh semua, baik guru maupun siswa. Itu masalah kendala jaringan dan kuota. Dan oleh sebab itu, sekolah kita SMA 8, jadi kalau ada siswa yang mengalami permasalahan tentang jaringan atau kuota, sekolah juga sudah menyiapkan WiFi. Jadi oleh karena itu, kalau memang tidak ada kesempatan punya jaringan dan kuota di rumah, silakan ke sekolah dengan catatan siswa harus mengikuti protokol kesehatan. Ini yang terpenting itu, dan jaga jarak. Tapi kalau saya pribadi lebih senang kalau di rumah ya. Di rumah itu enak, di rumah aja anak-anak sekarang katakan. Jadi di rumah itu tidak ada gangguan, kita bisa konsen dan sebagainya. Tapi kalaupun tidak ada sama sekali ya apa boleh buat. Tetap ada solusinya, ada jalan keluarnya. Yaitu sekolah menyediakan WiFi. Semoga dengan kebijakan-kebijakan ini, insya Allah siswa yang memang tidak memenuhi kriteria mempunyai kuota dan jaringan, saya kira kita bisa maksimalkan sekolah kita Pak Adil. Ya, terima kasih Pak atas jawabannya. Sedikit tambahan Nak, untuk Ananda Mirna dan untuk kalian semua, bahwa insya Allah ini walaupun kita belajar dari rumah Nak,
siswa belajar di rumah, tapi insya Allah Bapak Ibu guru tetap akan hadir di sekolah karena kami juga akan nanti mengajar kalian dari sini. Jadi kami sudah punya ruangan telekonferensi ini, nanti kita akan gunakan jika ada nanti Bapak Ibu guru yang ingin live bersama dengan Ananda semua. Jadi seperti itu ya, nah, jawabannya tadi Bapak, kita sebenarnya ada opsi, selalu ada opsi yang bisa kita berikan. Karena mohon izin Pak, ada juga kemarin kasihan di grup itu ada Nanda kita yang sama sekali tidak punya smartphone Pak. Dia cuma punya HP, itu pun HP orang tua, tapi tidak bisa tidak ada aplikasi WA dan sebagainya. Jadi dia cuma dapat informasi melalui SMS saja. Itu juga akan terkendala. Dan juga itu saya sampaikan kepada Nanda semua bahwa di sekolah pun kami tetap menyiapkan fasilitas jika memang Ananda ada yang betul-betul tidak punya smartphone tetapi semangatnya belajar ada, kami bisa siapkan komputer di lab untuk Ananda gunakan untuk belajar. Jadi semua tidak ada yang tidak bisa. Intinya Anandaku semua yang ingin belajar. Oke, mungkin masih ada penutup Pak. Ya, barangkali saya menambahkan sedikit jadi kepada anakku sekalian. Jadi tidak ada yang tidak bisa ya, semua itu bisa. Yang penting kita punya semangat. Apa itu dengan semboyan kita, SMK bisa. Oleh karena itu kita harus maklumi dulu ini pembelajaran bersifat daring ini mungkin tidak akan lama lagi. Karena sesuai dengan edaran dari Gubernur sampai tanggal 25. Mudah-mudahan nanti sebelum tanggal 25 Kota Pindrang ini sudah tidak lagi yang dampak positif atau istilahnya kita sudah zero ya, sehingga kita bisa menggunakan kita mendapat artinya zona hijau. Kalau zona hijau itu berarti kita bisa datang ke sekolah kembali, tetapi tetap mengikuti protokol kesehatan. Sekira itu Pak. Ya, terima kasih. Sungguh jelas yang sudah disampaikan oleh Bapak Wakasek Kurikulum kita. Jadi memang materi ini sangat cocok dibawakan oleh Bapak Santosa Budi Sulistyo selaku Wakasek Kurikulum. Jadi sekali lagi mari kita berikan aplaus untuk Bapak pemateri kita. Oke, terima kasih Pak. Ya. Karena waktu juga harus memisahkan kita karena masih ada satu lagi pemateri setelah Bapak. Tadi sudah materi tentang narkoba Pak. Anak-anak kita sudah melihat tayangan tentang narkoba yang sudah disiapkan oleh BNN. Kemudian dilanjut hari ini dengan pembelajaran di era pandemi, dan insya Allah di anak-anakku semua saya ingin sampaikan bahwa setelah ini ada materi yang kami majukan ya. Jadi materi hari ini kami tukar, materi setelah ini tentang pembiasaan ibadah. Jadi setelah tadi tentang narkoba, kemudian belajar di rumah dan harus ada pembiasaan ibadah di rumah. Seperti itu Pak. Oke, sebagai penutup dari kami, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak pemateri, saya ucapkan terima kasih untuk Ananda semua yang telah bergabung di room meeting ini. Bagi yang tidak bergabung, jangan khawatir nak, kami sudah siapkan rekaman Pikon ini, nanti akan kami share ke YouTube dan share ke grup kalian. Dan tadi kami mohon maaf, masih ada pertanyaan yang tidak bisa kami bacakan ke pemateri, tapi mohon izin kepada pemateri nanti bisa dibantu dijawab pertanyaan Ananda kita di grup Pak, karena kami sudah siapkan grup untuk nanti didiskusikan dan didalami lagi materi tentang ini. Oke, mungkin dari saya selaku moderator ingin mengucapkan permohonan maaf mewakili Bapak pemateri jika pada materi ini ada kesalahan perkataan kami atau tingkah laku kami yang kurang berkenan untuk anak-anak Anandaku semua. Kami titip salam untuk orang tua di rumah bahwa ibu, bapak, bahwa untuk beberapa saat ini kami harus belajar dari rumah. Jadi mohon dukungannya karena tanpa orang tua pun kami guru-guru di sekolah tidak bisa memantau Ananda semua. Baiklah, saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.